Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Setelah minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana cara mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kita diperintahkan Allah untuk beriman kepada kitab Allah. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Shadaqallahul Azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah yang wajib kita imani. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Kitab terakhir atau yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran pertama disebut dengan Nuzulul Quran. Terjadi ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira di Mekah. Turunnya Al-Quran sendiri terjadi pada 40 tahun usia Nabi. Al-Quran terdiri dari 414 surah, 30 juz, dan 6.666 ayat. Diturunkan selama 22 tahun
2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran ini menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau juga rahmatan lil alamin. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari pembelajaran kita, yaitu kita mengamalkan ajaran yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.